Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Akbar Eka Putra. Nah, pada video kali ini saya mau nampilin salah satu mobil yang udah jadi, mobil orang lain yang dititipkan ke saya untuk divideoin dan dijual balik kepada teman-teman yang kira-kira mau beli mobil yang udah beres, tentunya dengan harga yang murah. Kenapa? Karena pemiliknya udah pakai mobil ini duluan sekitar 4-5 bulan, tapi qadarullah karena ada masalah dengan keuangan, jadi beliau mau jualin mobil ini. Nah, kalau misalnya teman-teman mau cek video ini sampai habis, jadi tahu kelebihan mobil ini apa dan kekurangan mobil ini apa. Jadi sama-sama enak dan ada keterbukaan untuk teman-teman yang cari mobil murah. Nah, ini dia ya, kita lihat dulu mobilnya. Dari bagian depan mobilnya ini masih kinclong, baik dari bagian kaca gak ada masalah, dan di bagian kap itu gak ada masalah ya kalau kita lihat. Nah, kita perjelas dulu, ini di bagian kapnya ini masih kotor, cuman untuk lecet-lecet baret-baret gak ada. Nah, untuk di bagian platnya ini habis bulan 11 tahun 2025, tapi ini mobilnya tahun 2014 ya. Jadi biasanya mobil-mobil kayak gini mobilnya lama di pengurusan pajak atau di pengurusan berkas, jadi agak mundur ke 1 tahun, jadi habis nanti 2025. Nah, untuk di bagian grill juga nggak ada masalah ya. Nah, kemudian kita lihat di bagian samping dulu. Ini di bagian samping dia udah ada pakai velg ring 16 baru dan juga dengan ban baru. Nah, ini untuk velgnya ini sendiri aja kalau kita totalin harganya itu bisa sekitar 6-7 juta karena velg Yaris ya. Nah, kemudian dia udah ada pakai emblem VVTi tapi masih ada sign fendernya. Di bagian samping ini juga udah ada spin retract ya. Nah, itu dia teman-teman. Untuk bagian mikanya masih kuning, jadi kalau misalnya teman-teman mau beli mobil ini, saya sarankan antara di coating atau mikanya sedikit dicuci, dibersihkan biar agak lebih bening, atau beli mika baru. Nah, di sini ada kekurangannya ya. Kekurangannya di sini ada seperti noda biru. Itu noda biru itu sebenarnya cat yang belum beres kayaknya ya, biru itu. Di bagian bawah ini ada bekas dempulan. Jadi yang punya itu katanya kemarin nabrak motor, jadi didempul sama beliau. Nah, nanti untuk teman-teman yang beli ini, dempulannya bakalan dicat lagi oleh pemiliknya, jadi beres. Nah, untuk di bagian samping ini kita agak perjelas sedikit ya velgnya. Yang velg tadi saya tunjukkan velg Yaris ring 17-nya. Nah, di sini velgnya walaupun baru tapi tetap ada lecet-lecet sedikit kalau teman-teman lihat. Nah, ini kita bukan mau menjelek-jelekan enggak, tapi kita mau keterbukaan jadi tahu mana yang kurang-kurangnya dan mana yang lebihnya ya. Oke. Kemudian dari bagian samping di sini udah pakai kaca film 3M ya, dan juga udah ada handle chrome. Tapi di sini juga ada lecet-lecet di bagian gagangnya ya, di bagian handle-nya. Lecetnya pun enggak terlalu dalam. Artinya kalau misalnya di wax atau di poles ulang bisa kok hilang itu lecetnya. Oke. Nah, ini dia kaca film 3M. Tadi dikasih tahu ke saya kaca filmnya itu 60/80 sama juga udah ada talang air. Ini dia tanda 3M-nya, teman-teman. Nah, oke, kita lihat di bagian atas. Di bagian atas di sini dia udah ada sirip hiu. Cuman sirip hiunya masih dop. Jadi kalau teman-teman mau beli, saya sarankan ubah jadi glossy. Nah, ini di bagian belakang ya, dia udah ada emblem Vios C. Nah, dan juga di sini udah ada kamera mundur. Nah, itu dia Vios C-nya. Kamera mundurnya di sini pakai kamera mundur Orca ya, teman-teman. Nah, tapi kurangnya di sini lampu di bagian belakang ini masuk air, kemungkinan besar itu retak atau bagaimana. Nah, itu coba teman-teman lihat, itu airnya masuk ke dalam mikanya tuh. Nah, jadi nanti paling mikanya itu kita ganti dulu biar kelihatan lebih bagus lah. Sama ada lecet di bagian bawahnya. Lecetnya itu lecet ke baret sepertinya. Nah, dia udah ada sensor ya, kiri sama kanan. Jadi kalau teman-teman mau beli, sensornya udah ada dua-dua. Nah, sekarang kita lihat bagian dalamnya dulu.
Ini dia teman-teman di bagian dalamnya. Bagian dalamnya untuk bagian draw trim masih bagus semua, tapi belum ada power window. Jadi kalau teman-teman mau, silahkan ditambahin power window nanti. Nah, untuk emblemnya, lambang Toyotanya masih bagus ya teman-teman. Nah, ini dia udah dibersihkan bagian dalam-dalamnya. Tapi kalau menurut saya ini masih kotor ya. Nanti kalau misalnya teman-teman mau ngambil mobilnya, nanti kita bersihkan dulu. Jadi biar bisa lebih bersih. Ini bagian dalam interiornya bagian belakang. Torternya masih bagus semua. Jadi kalau mau dimodif, ini masih enak karena bahan dasarnya masih bagus semua. Nah, ini head unitnya yang udah dibeli sama customernya. Android Orca 10 inci. Dan Androidnya mantep, bagus suaranya. Nah, sekarang teman-teman pasti nanya kan, kilometernya berapa gitu ya. Nah, ini kita lihat, kilometernya itu 149.361. Masih tergolong rendah untuk mobil S-Taxi. Nah, itu. Nah, ini kekurangannya kalau di sini ada satu ya. Jadi, tombol fog lamp-nya itu nggak nyambung dengan fog lamp-nya. Ini tombol fog lamp-nya awalnya dulunya Proji. Jadi, nggak masuk ke dalam. Nah, kalau misalnya mau, nanti tombol fog lamp itu ditukar jadi yang bawaan Toyotanya atau yang lebih bagusan. Jadi bisa nyambung antara tombol fog lamp dengan tombol headlampnya itu. Nah, itu kan kalau misalnya diputar harusnya fog lampnya mati ya. Kalau ditekan itu baru hidup. Rupanya ini enggak. Nah, ini sekarang kita lihat di bagian mesinnya teman-teman. Nah, ini di bagian mesinnya masih kotor, cuman untuk secara keseluruhan ini nggak ada rembes ya. Tadi waktu kita periksa teman-teman, nah dia udah ada ki baru GS itu warna hijau, tapi belum ada peredam. Nah, ini nggak ada peredam ya di sisi atasnya. Kalau misalnya mau tuh tambah peredam aja. Nah, ini dia teman-teman. Nanti kalau misalnya teman-teman mau beli, kalau di coating ini beres kok, mesinnya bisa dibersihin semua. Nah, ini dia belum ada pakai coolant ya, jadi air radiatornya masih biasa. Nah, oke, sekarang kita ke bagian samping. Ini di bagian sampingnya spionnya itu masih, menurut saya masih pudar ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau, nih spionnya harus dicat dulu ini teman-teman. Jadi bisa lebih kelihatan kinclong itu, ada noda-noda lem di situ. Nah, ini pemilik kemarinnya katanya masang apa gitu, jadi ada noda lem di situnya. Kemudian salah satu kekurangan lagi, itu spionnya kelihatannya kayak agak jatuh itu. Tuh, kalau teman-teman lihat cerminnya itu terlalu lengket dengan spionnya. Nah, lihat ya, nah, terlalu lengket dia dengan bagian bawah spionnya, harusnya nggak seperti itu. Nah, jadi kalau teman-teman mau ya nanti kita perbaiki dulu spionnya ya. Nah, itu dia. Nah, itu dia teman-teman, mobilnya udah kita review, dan itu ya salah satu kekurangannya di bagian bawah dempulnya dan di bagian catnya. Nah, di bagian belakang tadi juga sama sertai mika. Nah, jadi kalau teman-teman mau, nanti kita perbaikin semua. Ya, kira-kira estimasi cat itu habis 2-3 juta lah. Nah, itu udah dengan mikanya juga udah kita ganti. Dan diharapkan kalau udah dengan dana segitu, catnya udah pada bagus semua. Nanti yang kotor-kotor juga kita coba bersihkan, jadi nggak terlalu kotor gitu. Nah, itu aja teman-teman video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, nomor CP-nya ada di bawah ya.